Nih Pak Ali Mutarom berdiri niki. Ah niki pondoknya Mbah Kiai Syahid Kemadu. Niku Pak Pekan. Itu suwuknya juga mandi itu. Terus untuk wilayah Pati Mbah Kiai Obed Salafiyah Kajen, Mbah. Dari Kudus As-Saidiyah, dari Demak Mbah Kiai Fadoli, bagi Fadoli ingkang sakmenika pengasuh Pondok Pesantren Al-Fadilah, SMK-nya juga. Di wilayah selatan dari Cilacap Al-Mu'alim, dari Subhanul Waton Tegalrejo, terus dari Rawalo Banyumas, ujung barat itu adalah Gus Imad putra Asy-Syaikh Mbah Kiai Haji Masruri Mughni. Beliaunya ini niki napa niku entrepreneur ini, pengusaha Gus iya. Dari Kendal Tugus Basar ini yang nyentrik sudah daftar Pak Wikan. Nanti pertemuan selanjutnya ditempatkan di tempat kami, nah, dan di Kendal. Nanti sekaligus peresmian COE-nya. Iya. Gak usah, sudah tak Fatihai 40. Aman pokoknya. Terus untuk wilayah Semarang dari Ashabul Kahfi, koordinatornya Jumeneng ingkang gemuk niki alhamdulillah 2 tahun belum masuk anggota COE, belum, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah juga muridnya banyak, SMK-nya juga besar. Terus yang belum mana? Kabupaten mana? Pemalang Pak Rujito, Budi. Niki SMK-nya luar biasa. Kulo tingali ketinggal pun sepuh tapi kok tesenem. Seleranya maksudnya. Niku Pak Rujito. Lah itu panjenengane ingkang ngurusi SMK komunitas berbasis pondok pesantren. Dulu waktu almarhum al-maghfurillah Bapak Kiai Haji Mustafirin niku tasih napa gesang niku keliling Indonesia. Jumlah keseluruhan SMK berbasis pondok pesantren seluruh Indonesia itu adalah 1.200 berapa itu. Beliaunya hanya berpegang pada konsep ketika Nabi Nuh didhawuhi Allah untuk membuat perahu. Secara logika ya gak matuk. Kemarau panjang, gak ada hujan, gak ada apa, kok disuruh membuat program perahu gitu. SMK harus begitu. Yang tidak masuk akal itu kita programkan gitu loh. Harus begitu. Kayak Pak Musafirin tadi malam disampaikan oleh Pak Widi. Yang dijual itu bukan hanya wanita yang masih muda-muda, wanita tua aja itu juga layak untuk dijual. Nah, ini kan orang masuk akal toh. Maksudnya itu motivasi, bukan dalam arti menjual wanita, bukan. Nabi Nuh suruh membuat perahu, siap. SMK harus begitu, SMK pesantren. Ini ada program seperti ini, kembangkan, siap. Tidak usah tanya bantuannya berapa, tidak usah. Tidak etis kalau SMK pesantren bicara tentang bantuannya berapa. Pertemuan di Al-Fadilah, siap. Gak usah tanya nanti dapat bantuan enggak, jangan. Nabi Nuh bikin perahu, siap. Tidak ada sejarah di situ menerangkan membuatnya dari mana, dari apa, RAB-nya habis berapa, manfaatnya untuk apa. SMK pesantren harus begitu. Ada program dari direktorat
dari Pak Wikan atau dari Pak Direktur PSMK, Pak Wardani, ada program pengembangan untuk memberikan ilmu kepada generasi, khususnya yang berada di SMK pesantren. Siap? Gitu. Jangan bilang begini, dapat bantuan berapa, gurunya saya ini malah daftar P3K, diterima di sana-sana, terus nanti yang ngajar di sekolah saya siapa? Jangan. Pokoknya kalimatnya siap. Saya yakin kok kalau kita itu sami'na wa atokna, terusannya pasti ghufronaka rabbana wa ilaikal masir. Tapi kalau kita sami'na wa asoina, terusannya bahaya. Ya haba. Itu Pak Wikan. Saya itu khawatir. Kita kumpulan, pertemuan, silaturahim, manjangke umur, jebarke rezeki, dibantu la yamutu wa la yahya. Ora mutu ngentekno biaya. SMK pesantren cap apa yo? Wonge teko. Niki. Maka kula suwun kita rungkepi. SMK komunitas bukan SMK Balekambang. SMK komunitas bukan Tegalrejo. SMK komunitas bukan Al Alif. SMK komunitas pesantren bukan dari Al Hikmah Bendo, dari apa itu Al Mardiyah, bukan dari Al Fadilah, bukan. Kita rungkepi bareng-bareng, yang nampak adalah SMK komunitas gitu. Kita minta arahan kepada kadang-kadang kula niki, diarahke, karena orang hidup pengembangan dalam hal apapun tidak bisa sendirian. Kita butuh Pak Noto, gitu Pak Noto, butuh, gak ono tanda tangannya Pak Noto gak kanggo. Kita harus butuh Pak Noto, kita butuh dengan siapapun. Lah nek pamane ana kekeliruan SPJ ku ora wajar manungso, nggih. Makhlul khata' wan nisyan. Tapi kalau biamdin ya hukumannya berat wong biamdin. Lah nek bila amdin ya makfu, kan ngoten. Maksudnya kalau memang disengaja. Kalau tidak disengaja ya diampuni. Maksudnya diampuni itu diarahkan. Sini benarnya seperti ini, seperti ini. Jadi mubalek malah sambutan nih kayak mubalek. Pun niku mawon. Matur nuwun, terima kasih rawuhe konco-konco SMK komunitas, bapak-bapak. Alhamdulillah niki dari pemerintah Kabupaten Demak saya bangga sekali. Semestinya saya ingin ketemu sama bupatinya. Karena saudara-saudara bupatinya itu teman saya. Dan juga saya Jepara ikut menjadi tim sukses. Orang Jepara kok bisa jadi tim sukses di Demak? Iya bisa toh. Orang Brebes jadi tim sukses di Lampung aja bisa kok. Jadi semuanya serba nopo? Serba nopo? Serba bisa. Tuh, ini alhamdulillah didukung oleh pemerintah Kabupaten Demak. Niki monggo konco-konco SMK sampean napa meniku, yang paling penting adalah profil SMK nih jenengan jangan sampai keliru. Namanya benar tapi nomor teleponnya, nomor WA-nya, nomornya penjaga sekolah. Jangan sampai keliru. Berarti inti sambutan saya itu adalah profil SMK yang rawuh pada pagi hari ini jangan sampai keliru. Itu nanti dicek, jangan sampai telat. Niku buahnya daripada silaturahim. Matur nuwun rawuhipun sedaya, khususipun kadang kawula Pak Wikan Sakarinto kalih Pak Dr. Jahani ingkang kersa rawuh mangke kersane memberikan wawasan, memberikan banyak ilmu, modal, bekal untuk kita nanti pulang ke SMK-nya masing-masing dapat dikembangkan. Intinya gini Pak Wikan, perlu kula aturake, SMK berbasis pondok pesantren itu punya keunikan yang tidak sama. Yang tidak sama. Tapi jalur bantuannya sama. Itu loh maksudnya.
Jadi keunikannya tidak sama. Seperti di Balai Kambang sama Al-Fadilah juga beda. Kalau ini memang betul-betul sekolah yang mewah, mepet sawah itu kan, mepet sawah. Kalau Balai Kambang mewah tapi mewah level, sing muni sampean dhewe lho. Sampun mekaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari beliau Bapak Kiai Haji Mustamir Wildan, pembina Perkumpulan SMK Pesantren Provinsi Jawa Tengah. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Menuju acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua dari Bapak Dr. Andes Sunoto MM, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ba'd. Yang saya hormati panjenenganipun Bapak Dirjen Vokasi Kemendikbud Ristek RI Pak Dr. Wikan Sekarito, Bapak Dr. Jani dari Direktorat PSMK, Pak Seda mewakili Pak Ibu Bupati Kabupaten Demak, Romo Kiai Haji Mustamir Wildan selaku Ketua Komunitas Pesantren Jawa Tengah dan mungkin juga Indonesia begitu ya. Karena ada DJ juga ini, para alim, para kiai yang hadir, tidak bisa sebutkan satu persatu, genap pengurus yayasan, kepala sekolah, semuanya, Bapak Ibu pengawas wilayah 2 yang saya cintai, saya banggakan, Bapak Ibu guru, semua yang hadir di ruang ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, kita berada di ruangan yang penuh berkah. Ini ruang yang membangun visi misi pendidikan SMK Indonesia. Nanti secara gamblang banyak akan disampaikan beliau-beliau dari Dirjen Vokasi dan Direktorat PSMK, dan tadi malam akhirnya sudah dicicil oleh Pak Widi. Terima kasih kami sampaikan pada beliau dari Jakarta yang jauh-jauh untuk memberikan motivasi kepada teman-teman kami di komunitas pesantren, komunitas SMK, dan ini memang haus untuk kemajuan, haus untuk hebat, haus untuk disebut bisa. Ini tentu harus diaplikasi dalam sehari-hari. Saya 8 tahun ya menjadi kepala sekolah SMK, Pak Dr. Wikan, Pak Jani, sehingga tahu persis SMK ya, semangatnya SMK itu menggelora, apalagi ini dipimpin oleh Pak Dr. Wikan dengan vokasinya itu luar biasa, kita ikuti terus. Beliau ini tidak pernah kenal lelah keliling Indonesia. Sehingga kita semangati di komunitas pesantren ini. Tadi sudah di support ya oleh Pak Yai Wildan ya, yang juga semangat membangun kebersamaan ini. Jadi kunci-kunci yang lain itu adalah tidak bisa sendirian panjenengan. Saya selalu mengompakkan guru-guru kami, support guru-guru. Ternyata guru-guru itu ya dan SDM yang ada di sekolah, termasuk tenaga pendidikan, ini dengan semangat kepala sekolah mensupport itu cukup.
Tapi kalau tidak ada supporting penjenengan secara intensif ya sampai ke akar-akarnya, ya beliau-beliau ya melempem bersama dengan para pengawas pembina masing-masing. Jadi kami bisa mengantarkan anak-anak itu sampai juara WSC, Pak. Kami berkali-kali tidak pernah berhenti. Yang di Tokyo, di Jerman itu sampai 3 mapel kami itu. Ya, kami pariwisata, Pak. Kemudian sampai ke Swiss dan yang terakhir ke Abu Dhabi. Itu kami sumbangkan dari sekolah kami, SMK. Kami dulu itu contoh konkret bahwa guru-guru bukan saya. Guru-guru support terus bagaimana supaya berkreasi, berinovasi seperti yang sudah digaris bawahi semangat oleh Pak Kiai Wildan tadi, yaitu tidak pernah kenal lelah, ya dengan Fatihahnya juga, ya dengan doanya bersama-sama inovasi tiada henti dan sudah barang tentu bersinergi dengan pemerintah daerah. Beliau Pak Seda Rawuh ini berarti support sudah 1 poin dengan disupport oleh pemerintah daerah, di samping oleh bantuannya beliau Pak Wikan dan Pak Dr. Jani. Ngaten mawon, tidak banyak yang saya sampaikan. Mari kita bersinergi, tulus, ikhlas lillahi ta'ala sebagaimana barometer penjenengan ini, tetapi tetap berkreasi, berinovasi bersama membangun negeri ini di dunia SMK yang penuh kebaikan dan kemanfaatan. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf, sekali lagi terima kasih semuanya saja. Wallahu muwaffiq lakum wa bittariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari beliau Bapak Dr. Andes Sunoto MM, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Menuju acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bupati Demak yang diwakilkan kepada Bapak Ahmad Nur Wahyudi SH.MH. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La khala wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Dirjen Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Wikan Sakarinto ST.MSc PhD beserta seluruh rombongan, kami sampaikan selamat datang di Kabupaten Demak, Bapak. Yang kami hormati Ketua Pembina kalau tidak salah ya, Pak Kiai Haji Mustamir Wildan, yang juga kita tunggu-tunggu tadi sudah menyampaikan arahan sambutannya. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 2. Yang saya hormati segenap sivitas akademika SMK Al-Fadilah Demak, para hadirin peserta sosialisasi yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai dengan saat ini masih diberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga dapat bertemu bersilaturahmi di ruangan ini dalam keadaan tidak ada kurang suatu apapun juga. Sholawat dan salam juga marilah senantiasa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya khususnya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, perkenankanlah untuk kesempatan pertama kami menyampaikan permohonan maaf. Ibu Bupati tidak bisa hadir secara pribadi karena kebetulan berbarengan dengan acara lain yang harus dihadiri oleh beliaunya, sehingga beliaunya menugaskan kepada saya, Ahmad Nur Wahyudi, Asisten Pemerintahan dan Kesrasidenan Kabupaten Demak, untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Ibu Bupati hanya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga saja dengan tidak kehadiran beliau secara pribadi tidak mengurangi arti pertemuan pada hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, saya minta izin untuk bisa menyampaikan sambutan yang oleh protokol kabupaten sudah diberikan kepada saya untuk saya bacakan secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dirjen Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Wikan Sukarinto STMSC PhD beserta seluruh rombongan. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Mustamir Wildan selaku Ketua Pembina SMA Komunitas Jawa Tengah. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 2. Yang kami hormati segenap sivitas akademika SMK Al-Fadilah Demak, hadirin peserta sosialisasi yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti acara evaluasi dan koordinasi SMK Komunitas Pesantren dan Peresmian Gedung Center of Excellence SMK Al-Fadilah Demak. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita petunjuk kehidupan. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Wikan Sukarinto beserta seluruh rombongan. Semoga kedatangan Bapak membawa berkah tersendiri, terutama bagi peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kabupaten Demak. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atas bantuannya sehingga proses pembangunan Gedung Center of Excellence SMK Al-Fadilah Demak ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Keberadaan Gedung Center of Excellence ini mudah-mudahan bisa memaksimalkan anak didik SMK Al-Fadilah khususnya dalam mengimplementasikan ilmu yang didapat dan sebagai salah satu media pengasah keterampilan siswa sehingga secara tidak langsung ketika lulus nanti siswa SMK Al-Fadilah khususnya telah benar-benar siap untuk memasuki dunia kerja menjadi harapan kita bersama. Lulusan SMK Al-Fadilah nantinya bisa berkontribusi dan menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Mari bergerak bersama meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing demi Demak bermartabat, maju dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Demak Dr. Hajah Estianah, Sarjana Ekonomi. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, tadi sudah saya bacakan secara keseluruhan sambutan dari Bupati. Saya mohon izin mungkin untuk bisa menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kegiatan yang dilakukan sekarang, yaitu untuk evaluasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun juga dengan evaluasi ini, nanti tentunya akan kita pakai sebagai dasar untuk tindak lanjutnya seperti apa. Kalau misalnya apa-apa yang kita lakukan kemarin itu kok sama dengan yang sekarang kita peroleh, hadis Nabi mengatakan bahwa itu adalah kita termasuk orang-orang yang merugi. Apalagi kalau dari evaluasi yang kita lakukan kita akan lebih buruk, kita hasilnya lebih buruk dari yang kemarin, itu adalah kita termasuk golongan orang-orang yang celaka. Hadis seperti itu. Jika dari hasil evaluasi yang nantinya akan kita peroleh, maka kita tentunya akan berupaya semaksimal mungkin untuk menentukan rencana kerja yang seperti apa yang nanti akan kita harapkan sehingga akan memperoleh hasil yang lebih baik daripada yang kemarin, sehingga kita akan termasuk sebagai golongan orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kami yang mewakili dari pemerintah Kabupaten Demak juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan juga peran serta dari komunitas pesantren SMK Provinsi Jawa Tengah
Karena bagaimanapun juga masalah pendidikan ini adalah tidak hanya merupakan kewajiban dari pemerintah saja, tetapi semuanya mempunyai tanggung jawab, mempunyai peran serta bagaimana agar kita bisa meningkatkan pendidikan yang ada di negara kita, Republik Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Demak ini. Hadis menyebutkan bahwa mangkana yuridu dunya fa'alaihi bil ilmi wa mangkana yuridu akhirati fa'alaihi bil ilmi wa mangkana yuridihuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin menghendaki kehidupan dunia, maka itu bisa akan kita raih dengan ilmu. Demikian juga kalau kita menghendaki kehidupan akhirat, kita juga bisa raih dengan ilmu. Dan apabila kita menghendaki kedua-duanya, maka tentunya itu juga bisa kita raih dengan ilmu yang kita dapat. Jadi sekali lagi terima kasih atas peran serta dari komunitas atau SMK Komunitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah yang tentunya telah membantu tugas dari kami pemerintah Kabupaten Demak dalam rangka untuk meningkatkan masyarakat di Kabupaten Demak khususnya dan juga warga masyarakat Indonesia pada umumnya. Amin Allahumma amin. Sehingga kalau kita kaitkan dengan visi Bupati Demak untuk periode 2021-2026, Demak yang bermartabat, Demak yang maju dan sejahtera, satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan pendidikan di masyarakat kita. Kalau misalnya kita sering menonton televisi yang isinya sinetron, nah misalnya kok anaknya Mbok Rondo iso dadi sugih, itu hanya sinetron Bapak semuanya. Real di lapangan, di kehidupan nyata, nak awake dhewe iki ora duwe ilmu, ya tentunya kok sulit untuk bisa mencapai seperti yang ada di sinetron-sinetron itu tadi. Sehingga mau tidak mau kita ikut bertanggung jawab bagaimana agar bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya yang ada Kabupaten Demak ini. Mungkin itu tambahan yang bisa kami sampaikan terhadap sambutan yang sudah diberikan kepada saya, yang tadi sudah saya bacakan secara lengkap. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari perwakilan Bupati Demak, beliau Bapak Ahmad Nur Wahyudi SH.MH. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Menuju acara selanjutnya, yaitu pengarahan, evaluasi, dan koordinasi SMK Komunitas Pesantren oleh Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek RI, beliau Bapak Wikan Sakarinto, ST MSc PhD. Namun, biasanya kalau sebelum menyambut Pak Wikan, kurang lengkap rasanya tanpa kita bacakan pantun terlebih dahulu untuk Bapak Wikan. Ke Manchester membeli roti, jangan lupa mampir di kota Liverpool. Kepada Pak Wikan yang pintar dan baik hati, Komunitas Pesantren mengucapkan we love you full. Jalan-jalan di Demak membeli tomat, jangan lupa membeli belimbing yang penuh rasa. Bersama Pak Wardani, SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, dirjennya luar biasa. Yang terakhir Pak Wikan, pergi ke pasar membeli buah delima, tidak lupa membeli bunga turi. Mari bergerak, mari inovasi bersama, karena bukti itu lebih dari teori. Kepada Bapak Wikan, kami persilakan. Bisa. Oh, sambut. Iya, sambut. Tadi ke-mute. Iya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah saya dan kami beserta tim saged rawuh malih pinanggihan silaturahmi dan menyampaikan rasa hormat kepada seluruh atau para kiai, para pemimpin pondok pesantren serta pengelola SMK
Bupati Demak atau tadi diwakili oleh Bapak Sekda dan Pak Noto, matur sembah nuwun sanget Pak Jani, serta seluruh pimpinan guru Civitas Akademika SMK Komunitas Basis Pesantren, para hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah ugi kita selalu ngaturaken ucap puji syukur sampun selalu senantiasa tansah pinaringan sehat, semangat untuk membangun bangsa ini khususnya melalui pendidikan SMK dan vokasi. Tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali arahan, wabil khusus saking Bapak Kiai Mustamir tadi sudah maringi banyak arahan dan semi stand up komedi ya. Selalu fresh. Dan di sini Kang Rawuh tadi disampaikan Pak Kiai Mustamir, ternyata banyak yang baru ya. Tidak hanya yang sudah selama ini bertemu, tetapi areanya untuk Jawa Tengah dan DIY. Mungkin saya mohon izin karena nembe melebet Semarang tadi pagi jam 4 subuh saking Jakarta jam 10 jam 12 dalu tadi malam acara di Jakarta, jadi saya nggak punya pantun. Tapi kalau kalimat pembukanya 5 ayam betutu semua dimakan secara beruntun. Ya, untuk menghemat waktu, mohon maaf saya nggak punya pantun. Karena waktu ini sangat berharga, saya ingin melaporkan dan menyampaikan dari evaluasi selama ini kok 2 tahun. 2 tahun sebenarnya belum genap 2 tahun kami bekerja, baru 1,5 tahun resmi saya pribadi dan tim. Tapi Direktorat Jenderal Vokasi sudah lahir selama 2 tahun. Setengah tahun awal Direktorat Jenderal Vokasi dipimpin oleh PLT Dirjen yaitu Pak Padono beserta tim pada waktu itu, dan setengah tahun berikutnya barulah saya bergabung, kemudian Bapak-Bapak Direktur bergabung, dan Pak Wardani pun juga bergabungnya baru beberapa bulan yang lalu. Sekitar 3 atau 2 bulan yang lalu ya kita lapor ke Mas Menteri ya, Mas Denny ya. Mungkin sekitar hampir 3 bulan yang lalu atau 2,5 bulan yang lalu, waktu kita ke Balikpapan. Kita melaporkan ke Mas Menteri. Mas Menteri pengen tahu, Mas kan gimana sih 900, katanya sudah ada 900 SMK Pusat Keunggulan atau SMK Center of Excellence. Mana nih? Ayo laporin, saya pengen tahu. Nah mungkin pada waktu itu karena data yang ada kita laporkan, yaitu berapa jumlah SMK yang sudah melakukan sinkronisasi kurikulum, kemudian berapa SMK yang sudah mendapatkan pengiriman dana bantuan. Ada lagi laporan-laporan, pokoknya semua laporan sih sifatnya administratif. Nah, seorang Nadiem Makarim atau Mas Menteri, apa responnya? Kalau dari serapan bagus, sudah 100% lebih. Secara anggaran, insya Allah minimal saya nggak mungkin ngambil 1 sen pun. Terukur. BPK juga sudah memberikan hasil pemeriksaannya clear gitu. Mas Menteri menyampaikan begini. Gini Mas Wikan, ya bagus gitu ya. Bagus gitu, bagusnya itu kayak ada sesuatu gitu di belakangnya gitu. Ya bagus Mas Wikan, berarti uangnya nggak dikorupsi, bagus ini Mas Wikan, bagus. Artinya Mas Wikan berhasil mengawal uang itu tidak dikorupsi, kemudian uang itu terdistribusi dengan sampai ke sasaran, bagus gitu.
Tapi saya pengen dampaknya. Mana laporan dampaknya? Yang saya tahu pengangguran masih tinggi. Tadi dari Pak Kiai, Pak Noto, kemudian dari Bu Bupati yang disampaikan oleh Pak Sekda, menghasilkan lulusan yang terserap dan berkualitas. Terserap dan berkualitas. Kalau terserap itu udah susah, apalagi berkualitas. Karena kalau terserap berarti kan pengangguran harusnya sangat minim. Berarti terserap aja masih belum bisa, apalagi terserap dan memuaskan industri. Nah ini juga semakin jadi pertanyaan, karena selama ini industri itu harus mentraining ulang, mendidik ulang. Ibaratnya kita sudah memasak di SMK, masakan kita jadi, diterima industri, dimasak lagi. Berarti kan kayak nggak ada gunanya kita masak. Ambo nggak usah dimasak, langsung aja dikirim ke mereka, sampai sama pakai ijazah gitu. Nah ini yang Mas Menteri itu pertanyakan, mana Mas Wikan? Kalau cuman kayak gini, ya saya sudah tahu Mas Wikan itu memang orangnya jujur, nggak ngambil duit, tapi mana ini efek dampaknya? Wah, kemudian kita diberi waktu 1 bulan lagi, 1,5 bulan, akhirnya kami membentuk tim khusus untuk langsung terjun ke lapangan, mengukur link and match 8+I itu sampai seberapa jauh. Mohon maaf Ibu Bapak, link and match 8+I mohon sudah hafal nggih. Sudah hafal nggih. Hafalnya itu enggak cuma hafal, tetapi jangan hafal sambil gerundel. Hafal tapi gerundel ya sama saja. Enggak bisa Pak Wikan. Wah itu 8+I itu enggak masuk akal gitu. Ya memang saat ini enggak masuk akal, seperti tadi membangun kapal tadi itu ya kayaknya berat. Industri itu enggak banyak Pak Wikan yang mau paham 8+I. Udah mau bikin kurikulum bersama, project based learning, praktisi mengajar, magang minimal 1 semester, sertifikat kompetensi, guru di training oleh industri rutin, bahkan guru dimagangkan ke industri, teaching factory, teaching industry, dan komitmen loh ya, tidak mewajibkan serapan loh ya. Komitmen, tidak ada yang mewajibkan industri itu menyerap lulusan, nggak bisa kita wajibkan, tapi komitmen menyerap itu bisa. Karena kalau diwajibkan menyerap, ya kalau industrinya formasinya nggak ada, masa suruh nyerap? Industrinya mau bangkrut, masa suruh menyerap kita? Industrinya parkir, mendelep gara-gara